teman yang ini, ayo kita mulai ya. Kita mulai yang untuk ini ya, mulai JG kembali ya. Mari kita berdoa dulu sebelum mulai JG. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini kalau kami boleh berkumpul di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, kalau kau pertemukan kami di TG sebelah sini Tuhan, kau satukan hati kami Tuhan Yesus supaya kami sehati sepikir seroh sejiwa untuk supaya kami bisa mengenal akan kehendak firman-Mu Tuhan. Berkati Vivi yang akan membawakan PAW, taruhkan puji-pujian itu yang berasal daripadamu, dan juga untuk Yosef yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, kau urapi mulut dan bibirnya Tuhan Yesus supaya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan juga supaya tanamkan firman-firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, Engkau tanamkan dalam benih-benih itu, Engkau tanamkan dalam roh hati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka JG ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Yuk. Kedengeran nggak? Kojo, kedengeran nggak? Nggak kedengeran, Ci. Nggak kedengeran. Kamu berarti ke sana. Kayaknya Yosef harus duduk deket speaker sama Vivi seperti biasa. Maaf, lagi gangguan teknis. Kepental itunya, audionya. Kamu pakai wifi-nya handphone nggak? Kamu pakai ini aja ya. Kok mau pakai ini aja kok? Udah bisa. Ini kok udah mau. Tunggu. Itu tutup dulu kamu. Dah, ini aja. Mau berdiri atau duduk? Tadi punya CC mati ya? Speakernya mati. Aku pasti keluar kali ya? Ya, ini keluar. Nah, nanti CC dari sini lagi. Nah, belum. Udah ya? Mari semuanya yang onsite dan online, kita mau memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan bersama-sama hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus melakukan kita tanpa memandang di antara kita. Tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan bersama dalam kasih Tuhan. Kita tunjuk di kanan. Kau sahabatku, kau sahabatku, Tiada yang dapat pisahkan kita. Kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita.
Kita ulangi lagi hari ini kita sama Maria. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Hari ini hari yang bahagia ya, kita bisa berkumpul bersama di cuaca yang cerah, tidak hujan, tidak dingin, ya pokoknya benar-benar hari ini hari yang bahagia. Dan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengundang Roh Kudus untuk ada di tengah-tengah kita saat ini. Setiap kita sama kita mengundang hadirat Yesus Tuhan, pimpin kita, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menolong selalu. Roh Kudus dalam hatiku,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Allah Bapa, Allah yang hidup, Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang selalu ada di dalam setiap kami Tuhan, di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Allah yang terus melindungi kami dan menyertai setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas sore hari ini Tuhan. Engkau membawa kami satu persatu ke dalam hadirat-Mu. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau membawa kami untuk mengikuti JG Tuhan. Kami percaya ada satu hikmat urapan dari Engkau Tuhan untuk kami semua yang mengikuti CG sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, kemuliaan namamu terus ada di dalam setiap CG yang kami ikuti Tuhan. Kami serahkan Tuhan CG sore hari ini. Kami mau minta hadirat-Mu, kami minta kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Terlebih untuk aku yang membawakan firman Tuhan, aku minta hikmat-Mu Tuhan. Engkau berikan aku hati yang tunduk kepada Engkau Tuhan, sehingga aku dapat membawakan firman dengan baik, mudah didengar, diterima oleh teman-teman dan kami semua Tuhan tidak terkecuali dapat menjadi pelaku firman sesungguhnya. Biar firman sore hari ini benih firman Tuhan ditaburkan untuk setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini dan menyertai kami. Kami serahkan CG sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini buat saya. Ini satu aja. Belum tahu. Udah betul nggak? Oke. Oke.
Bukan. Ya itu shalom, semua yang hadir di onsite maupun di online untuk dengung ya, dengung. Tapi suaraku masuk ya Cute. Masuk Oke. tapi agak gaung. Gemang. Oh mengaung. Oh iya, berarti ya. Kalau sekarang masih Cute. Masuk. Gaung nggak mestinya? Gemang. Mulai gemang nggak? Coba ngomong lagi Yosef, coba ngomong lagi. Tes 1 2 3. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Mendingan tadi soalnya kayak echo kayak di gua gitu. Iya. Kamu ngomong lama ada Kayak ngomong. gitu ya. Benar. Ya benar. Ini udah di off. Ya itu. Kalau Kamera keganggu, tolong kasih tahu ya Ciute ya. Oke, thank you Ciute. Aku diberikan kesempatan untuk sharing firman lagi hari ini. Thank you untuk Cileni, Cirika, Kodaud yang udah datang sore hari ini. Memberkati semua dan untuk teman-teman yang di online juga. Shalom semuanya. Sudah banyak yang join ya. Aku nggak salam satu-satu, tapi aku percaya Tuhan sama kita semua yang hadir, baik yang di onsite ataupun online. Sebentar, ada di handphone yang ini temanya. Banyak kan. Aku off dulu deh yang punya di handphone aku, bentar. Ya ada. Main yang mana Pak? Bentar ya. Yap. Sore hari ini kita akan mendengarkan bagaimana tentang kehidupan kita di dalam Tuhan, khususnya bagaimana kita mengikuti Tuhan. Dan tema sore hari ini yang aku akan bawakan, Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Akunya ya buat Anda dan saya, buat teman-teman dan buat saya juga. Jadi kehidupan rohani kita dalam keseharian memang harus seperti itu berjalannya. Yesus semakin bertambah di dalam diri kita, kita yang semakin berkurang. Kedagingan kita harus kita tekan, dan itu memang perjuangan. Enggak begitu aja datang, harus kita usahakan, kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Dan Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang, sama dengan perkataan atau perumpamaan seperti kita berjalan bersama Tuhan Yesus, atau kita hidup di dalam Tuhan. Seperti catatannya tadi kemana ya? Sebentar, catatan aku kependam sama chat-chat. Ya, seperti kehidupan tokoh-tokoh yang di Alkitab juga banyak yang kita tahu, seperti Abraham, Nuh, Daud, Musa, Daniel, Rasul Paulus, Rasul Petrus. Kehidupannya itu mereka itu mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Mereka berjalan bersama Tuhan. Mereka kesehariannya menambahkan kualitas Tuhan di dalam dirinya. Kehidupan pribadi mereka tidak mengandalkan diri mereka dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam kesehariannya. Mereka mengandalkan Tuhan, sama seperti dengan lagu yang tadi kita bawakan juga. Dan sama yang tadi aku bilang, temanya Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Itu adalah satu tema yang aku dapat
kemarin ketika aku mendengar satu lagu. Jadi inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan keseharian kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, suka ataupun duka. Dan sore hari ini dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang tadi aku sebutkan, yang aku akan bawakan adalah Rasul Petrus. Kita akan mengikuti ayat di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Boleh teman-teman buka masing-masing di handphone masing-masing atau di Alkitab masing-masing. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita coba ikuti ceritanya. Sebenarnya cerita ini sudah biasa kita dengar, sudah sering kita dengar tentang Petrus yang berjalan di atas air. Dan aku rasa teman-teman sudah tahu semua ceritanya, tapi malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa bagaimana ketika kita berjalan bersama Tuhan, dan bagaimana ketika kita nggak fokus sama Tuhan. Dan di Matius 14 itu, di ayat 1-nya itu sampai ke ayat 21, kita tahu semua Tuhan memberikan makan banyak, memberikan makan kepada banyak orang, 5.000 orang laki-laki dan sebagainya. Kita nggak akan bahas ke situ, kita lompat ke Matius 14 di ayat 22. Aku akan bacakan ayat pertamanya, minta tolong teman-teman lanjutkan. Nanti kita stop di ayat 33, sorry. Boleh off ini nggak ya? Boleh. Jadi saru aku suaranya. Ya, matiin bentar ya. Nah, jadi nggak usah teriak-teriak ngomongnya. Jadi, oke, kita lanjut teman-teman. Sorry tadi suara AC-nya aku ke distract. Matius 14, judul perikopnya Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, silakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi Oke, ketika kita- Ya, silakan. 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Silakan ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Oke, thank you teman-teman semua yang di online dan di onsite yang sudah bantu bacakan. Aku tadi garis bawahi di ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Wow teman-teman, begitu ketika kita mau berseru sama Tuhan, kita minta pertolongan, aku percaya dalam situasi apapun kita, kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Tapi kairosnya Tuhan, kita nggak ada yang tahu bagaimana Tuhan menjawab permintaan kita dan doa kita dan harapan kita. Itu nggak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang punya kuasanya. Dan ketika Tuhan menjawab ke Petrus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Tuhan Yesus. Jadi sebegitunya iman Petrus ketika dia mau berjalan bersama Tuhan, dia mengikuti Tuhan. Di situ dia bisa loh jalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriaklah, Tuhan tolonglah aku. Sama teman-teman di kehidupan nyata kita saat ini. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita setiap hari bersujud dan menyembah. Di situ kita merasakan satu ketenangan. Tapi ketika ada masalah datang, yang masalah besar terutama ya, pasti di situ kita akan oleng, kita akan mulai mundur teratur dari Tuhan. Kita mulai ada keraguan. Nah, ini untuk kita yang aktif dalam memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari. Itu kita masih bisa merasakan seperti itu. Ini murid Tuhan Yesus yang boleh dikatakan mengikuti Tuhan dalam pengajarannya masih ada keraguan, masih ada takut. Apalagi kita nggak kepenuhan akan Roh Kudus, nggak kepenuhan akan Tuhan, nggak mengisi keseharian kita dengan Tuhan. Apalagi kita nggak menambahkan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam pribadi kita. Apalagi seperti itu. Yang aktif aja masih bisa goyang. Jadi sore hari ini hikmat yang aku dapatkan adalah bahwa kita nggak hanya kita percaya dan berjalan begitu aja, tapi kita betul-betul setiap hari itu kita harus membawa hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengurangi keinginan daging kita, tapi menambahkan Roh Tuhan di atas hati kita, di dalam setiap pribadi kita. Nah, kemudian kita lanjutkan di ayat 31 tadi, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat ketiga dan ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Ya, begitulah kita manusia. Ketika kita melihat, kita baru kayak full power gitu, percaya akan Tuhan. Ketika kita udah melihat satu mukjizat dari Tuhan, contoh misalnya ya, kita terkena sakit misalkan,
sembuh. Ketika kita sembuh, wow, kita kayaknya berapi-api dengan Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, bagaimana dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, kita udah mulai pelan-pelan lupa apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Nah, inilah fungsi CG teman-teman. Inilah fungsi komunitas yang sudah Tuhan turunkan hikmatnya buat Ko Philip. Dia membentuk teman-teman kita harus ber-CG gitu. Dan tidak selain beribadah, selain saat teduh, ber-CG. Nah, inilah dimana momen kita tuh diingatkan sama Tuhan bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan, bagaimana harus kita mengandalkan Tuhan. Nah, bicara seperti ini aku jadi ingat satu cerita. Satu minggu terakhir ini aku tuh sering nonton YouTube tentang seni bela diri kungfu gitu. Jadi di American Got Talent itu ada anak kecil, sebegitu kuatnya dia itu diikat di apa terus dan loncat, dan pokoknya seni bela dirinya oke banget lah. Tapi bukan itu yang kita bahas. Setelah aku scroll ke bawah, aku lihat video yang lain tapi mirip-mirip juga. Jadi ada cowok, dia tuh orang sini, orang lokal. Dia tuh begitu dia suka dengan kungfu dan dia belajar sampai dia tuh bisa banyak hal lah, loncat segala macam, sama lebih daripada anak kecil yang tadi lah. Tapi bukan itu juga yang kita bahas. Yang aku menarik di dalam video itu adalah ketika dia dibikin vlog sama temannya, terus dia diwawancarai, kok bisa sih kamu sebegitu hebat, kayaknya tuh kayak di luar nalar manusia gitu, kayak mustahil berdiri di atas satu tongkat, terus loncat tembok yang tinggi, terus pokoknya kayak hal-hal yang di luar kemampuan manusia lah. Jawaban dia cuma satu, dia bilang dia berjalan sama Tuhan. Nah, saya simpulkan, saya boleh ambil hikmahnya, dia bilang dia berjalan bersama Tuhan, artinya tiap hari dia terus menambahkan kapasitas Tuhan di dalam dirinya. Nah, satu inspirasi yang sangat menarik buat saya ketika saya menonton video orang ini, dan saya lihat backgroundnya, dan dia adalah Kristiani. Jadi saya menyimpulkan, bukan berarti kita nggak hidup di dalam Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa, bisa. Tapi ada bedanya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita melakukan satu hal, terus kita salah dan kita terjatuh, kita mudah untuk bangkit. Teman-teman, banyak orang-orang yang sukses ataupun orang-orang yang pinter, ketika dia nggak hidup, dia bukan anak Tuhan, dia bukan orang percaya, dia nggak hidup di dalam Tuhan. Ketika dia jatuh, dia akan tersungkur, terpuruk, susah bangkitnya. Bahkan ada yang sampai krek. Itu gimana banget gitu. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita diterpa angin seperti Petrus tadi, atau kita terkena masalah, entah itu masalah keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, ataupun apa itu, kita ada penguatan. Nah, kan nggak mungkin dong semena-mena tiba-tiba kita langsung hidup di dalam Tuhan, berapi-api langsung. Tapi itu semua itu ada pemeliharaannya teman-teman, ada maintenance-nya, ada setiap hari itu kita jaga, seperti kita menjaga kendaraan kita rajin servis. Nah, kehidupan rohani kita pun seperti itu. Kita harus
menambahkan Tuhan di dalam diri kita. Bukan kita yang menonjol di dalam keseharian kita, tapi Tuhan yang menonjol di atasnya. Apa itu? Seperti yang kasih, pengampunan, kasih, aduh banyak ya, cuma aku lupa. Tapi ya seperti itu, kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi ayat emas yang sore hari ini yang kita dapat adalah, sebentar, maaf ya teman-teman ya. Di Yohanes 3:30 aku izin bacakan. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini ayat emas yang aku catat, yang aku garis bawahi, yang aku stabilo di dalam hati aku pribadi. Aku percaya Tuhan membagikan sama rata buat Anda dan saya, bahwa Tuhan harus makin besar di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Tetapi kita harus semakin mengecil. Dan ini juga berkenaan dengan lagu. Aku boleh minta teman-teman ikut nyanyi. Kalau yang tahu lagu ini, nanti minta tolong Ciute share yang mengikut Yesus. Tadi aku ada bagikan. Ku semakin semua karena ini ada. Bukankah aku karena rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Benar ya teman-teman ya, kita semakin berkurang, Tuhan Yesus semakin bertambah di dalam hidup kita. Jangan sampai kebalik ya teman-teman, nanti bahaya, hasilnya tidak akan baik. Kita lanjutkan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aturan kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
mengikuti Yesus itu adalah sumber kekuatan kita, teman-teman. Kita bukanlah apa-apa kalau kita hidup tidak di dalam Tuhan. Kita hanya debu. Ketika kita mengikuti Tuhan, seperti aku pernah bicarakan ini juga, seperti poros roda mobil. Setidaknya kita menjadi ini roda ya, tengahnya itu ada poros, ada penyambungnya. Kalau nggak ada poros itu, roda ini nggak akan bisa berputar. Kalau kita mengibaratkan poros tengahnya itu adalah Tuhan yang menaungi kita, biarlah kita setidak-tidaknya kita menjadi debu yang nempel di roda itu. Kita tempel di roda itu, kita mengikuti poros Tuhan, kita berputar. Itu kehidupan kita harus seperti itu, teman-teman. Karena ketika kita lepas daripada roda itu, kita terbang, debu ini terbang daripada roda itu. Begitulah hidup kita, bertebaran di mana-mana nggak jelas. Jadi sore hari ini kita belajar menambahkan kapasitas Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, seperti kita mengikuti Yesus dalam keseharian. Lalu aku juga tadi dapat satu ayat di Galatia 2:20. Aku izin bacakan juga. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, kalau kita kalau kita hidup di dalam Kristus, kita akan sadar di mana ketika kita salah, di mana kita merasa kurang, di mana kita merasa perjalanan hidup kita itu sudah mulai keluar daripada jalur Tuhan. Nah, di Galatia 2:20 ini juga ada dijadikan lagu sama teman kita. Aku akan bawakan lagunya. Judulnya Ketaatan. Tadi aku ada share ke Ciutek. Teman-teman, hari ini kita banyak nyanyi ya. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Boleh teman-teman ikut nyanyi. Ya, itu judulnya Ketaatan. Dan memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Boleh kita ulang lagi sama-sama teman-teman. Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Thank you teman-teman. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Kalau kita merasa kita sudah dekat sama Tuhan, kita coba periksa atau koreksi diri kita masing-masing, karena hanya kita sama Tuhan yang tahu apakah kita atau seberapa dekat kita sama Tuhan. Bagaimana cara taunya? Pasti teman-teman masing-masing
pribadi setiap teman-teman pasti kita sama-sama tahu diri kita masing-masing. Bagaimana sih aku deket enggak sih sama Tuhan? Cara ngeceknya gampang, mudah sekali. Bagaimana keemosian kita di dalam keseharian kita. Kalau kita kepenuhan akan Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kapasitas Tuhan terus ada di dalam kita nggak akan mudah untuk emosi, teman-teman. Dan kasih itu terus mengalir di dalam setiap perilaku kita, teman-teman. Dan nanti setelah CG ini teman-teman cek sendiri masing-masing seberapa jauhkah saya bersama Tuhan. Aku percaya sharing firman malam hari ini, sore hari ini sederhana, tapi ini buat Anda dan saya bahwa Tuhan mau kedekatan kita dengan Tuhan itu semakin erat. Kita menjadi mitranya Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi muridnya, menjadi hamba juga. Biarlah Roh Kudus mampukan kita dimulai dari sore hari ini. Setelah kita dengarkan sharing firman malam hari ini, biarlah Tuhan semakin bertambah di dalam diri kita, maka kita yang semakin berkurang. Aku tutup sharing firman malam hari ini, sore hari ini, buat teman-teman yang di Amerika ataupun yang Cidestin yang di Indonesia. Kita tutup CG-nya. Aku percaya mulai dari saat ini kita terus hidup di dalam Tuhan, kita memperkuat kedekatan kita dengan Tuhan. Oke, kita tutup dalam doa. Kita satukan hati. Thank you Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu malam hari ini Tuhan, bahwa kami harus terus berjalan bersama Engkau. Kami tidak ada kekhawatiran Tuhan. Meskipun kami berjalan di atas air, kami percaya Engkau terus ada di sisi kami Tuhan. Engkau memampukan kami melewati setiap pergumulan apapun yang ada di dalam diri kami Tuhan. Ketika kami terus menambahkan kapasitas-Mu di dalam diri kami masing-masing. Ketika kami terus meminta Roh-Mu untuk memimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan Yesus atas sharing firman yang sederhana sore hari ini Tuhan. Banyak kurang di antara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus menopang kami Tuhan. Engkau jamah kami satu persatu, baik yang di onsite maupun yang di online, maupun yang di Amerika ataupun yang di Indonesia Cidestin. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kuasa-Mu terus menjangkau kami yang selalu percaya, menjangkau kami yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ubahkan hati kami, Engkau berikan kami hati yang penuh kasih mulai sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benih sudah ditaburkan, biarlah benih ini bertumbuh di dalam setiap hati kami Tuhan, dan berbuah, dan biarlah kami menjadi pelaku firman sesungguhnya Tuhan, bahwa malam hari ini kami akan terus mengikuti Engkau. Thank you Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Cileni di sini. Thank you Yosef buat Thank firman you. itu. Aku duduk sini gantian. Ya. Iya gantian. Thank you Yosef buat firmannya, memberkati. Jadi kesimpulan yang aku dapat dari firman ini, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada dalamku. Kita cek koreksi masing-masing ya dalam hati kita ya, apakah kita sudah melakukan seluruh jangan seluruh deh, sebagian dari firman Tuhan. Kalau seluruh nanti kita dipikirkan
jadi kayak Tuhan, kayak Tuhan, jadi kayak malaikat yang itu. Enggak ya, kita selama kita masih di dunia, kita belajar untuk melakukan segala firman Tuhan ya. Kita sendiri semuanya kita koreksi apakah diri kita sudah melakukan firman Tuhan. Jangan banyak-banyak, yang kasih itu aja deh. Kasih itu kan banyak tuh. Kasih tidak cemburu, kasih tidak dari murah hati, panjang sabar, segala itu banyak tuh. Apakah kita sudah melengkapi semuanya? Jatuh bangun kita melengkapinya. Tapi ya kita namanya manusia, kita harus mencoba ya. Nggak ada salahnya kita mencoba. Oke Ci, kita mau foto dulu. Ayo dong, sini situ dong. bisa. Bisa. Ya, situ bisa itu. Bisa. Sini. Bisa itu kan bisa. Oh iya situ. Ya, betul. Di situ, Pak. Sini kau sini dong sama aku. Ya. Ini ke sini. Gak apa-apa, aku sini, karena aku sini. Oke Ci, udah 1, 2, 3. Sip. Oke, shalom, ini aku sapa dulu nih, siapa nih? Nggak kelihatan mataku. Oh, kok Eden. Maaf, nggak kelihatan, nenek-nenek udah nggak kelihatan matanya. sorry. Oke, Ci, baca pengumuman dulu. Boleh, aku share ya. Iya, aku balik ke sana deh berarti ya. Aku harusnya balik ke sini deh. Nggak ada di situ. Bisa. Oh, ada deh. Oke. Welcome home semuanya. Oke. Tahun ini, tahun 2026 adalah the year of the unity and open heavens. Visi dan misi gereja kita, visi kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Misinya 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ayo, siapa teman-teman boleh tuh kalau punya teman-teman di lokasi masing-masing, diajak yuk ke CG, gabung CG kita. CG 11 sama CG 7. Rabu CG 7 ya. Minggu CG 11. Tema bulan Mei ini God Provision and Care. Nah, CG Family online and onsite sama Sunday Service ini online onsite ini CG-nya tuh ada dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu Minggu tuh ada terus ya CG-nya. Bagi teman-teman yang nggak bisa ngikutin CG malam hari ini, bisa ngikutin salah satu dari CG yang ada sesuai dengan kondisi dari teman-teman. Yang mungkin ada teman-teman lainnya yang mungkin nggak bisa hadir dalam CG minggu ini atau Rabu, bisa datang ke Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya ada. Dan juga Sunday Service ada di GMS New York, Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, dan Toronto. Siapa yang belum punya GMS apps, bisa di-download ya, kalau dari iPhone sebelah kiri, dari Android sebelah kanan. Oke, God bless you. Tuhan berkati. Oke, siapa yuk yang mau sharing? Tadi kan sesuai dengan tema dari Yosef, hidupku bukannya aku lagi. Yesus makin bertambah. Bukannya aku lagi. Ya kataku, tapi remanya hidupku bukannya aku lagi. Oh iya. memang sih kalau dalam hidupku bukannya aku lagi, ya memang diri kita tuh memang direndah, memang di bawah, dan Tuhan Yesus yang di atas. Memang itu yang itu kan pertumbuhnya kan begitu. Memang diri kita nggak ada apa-apanya, memang Tuhan Yesus yang harus ditinggikan, kita nggak ini. Ayo, siapa yang mau sharing? Cap cip cup. Mini mani mo. Ayo, siapa yuk? Aku ini nggak ada, ini diam-diam aja nih, kayaknya ilmu tunjuk menunjuk ini. Jadi ilmu berhitung nih aku jadinya. Ya, aku minta kepala kita dulu deh, Kojo aja dulu deh yang buka dulu. Kan main tunjuk Kojo.
Ya, oke. Judulnya Yesus semakin bertambah dan aku semakin berkurang ya. Ya kan? Kalau tadi saya lihat, saya dapatnya di Yohanes 3 ayat 30. Kan tadi bicaranya, ia harus semakin besar, tapi Yesus semakin kecil ya. Artinya apa sih? Kalau saya merenungkan gitu ya. Kalau Yesus semakin besar, artinya kita semakin kecil. Artinya apa ya? Kita itu harus menyingkirkan namanya ego kita. Ya. Ya mungkin jadi menunjukkan kemuliaan Tuhan tuh lebih besar. Ya, semakin besar daripada kita. Artinya apa? Kita harus menaklukkan namanya ego. Ya, keinginan daging kita. Mungkin manusia tuh pengennya selalu apa? Dipuji ya. Kadang-kadang pengen manusia tuh apa? Diakui. Benar nggak? Ya, kadang-kadang manusia juga pengen jadi perhatian tuh, ya kan? Pengen jadi perhatiin aja, ya kan? Terus apalagi coba? Sombong, ya kan? Apalagi gengsi, ya kan? Manusia tuh gengsi ya. Siapa sih ini nggak gengsi, gitu kan? Ya, semuanya tuh ambisi pribadi, gitu kan? Nah, tapi kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai Dia yang semakin besar, artinya apa? Kita harus menjadikan Kristus itu sebagai apa? Pusat kehidupan kita, ya kan? Dia semakin besar, artinya apa? Biarkan Dia yang memegang kendali dalam hidup kita, gitu loh, ya. Apapun keputusan hidup kita, ya, yang kita putusin itu semuanya tuh melibatkan Tuhan, apapun gitu ya, keputusan apapun gitu ya. Sekali lagi apapun ya, baik kita mau apa ya, keputusan lo apa, mencari sekolah anak misalkan, libatkan Tuhan. Sekalipun gitu ya, mau beli rumah pun melibatkan Tuhan gitu ya, segala apapun gitu. Jadi kalau kita menjadikan Yesus yang terbesar, artinya tuh kita tuh menjadikan Tuhan itu sebagai segala-galanya dalam hidup kita. Benar nggak? Ya. Jadi juga apa ya, dari keputusan, mungkin tindakan, terus apa lagi, kata-kata mungkin ya, sehari-hari harus mencerminkan apa, karakter Kristus gitu ya, sehingga orang itu melihat dalam hidup kita adalah kemuliaan Tuhan, bukan diri kita lagi. Kan tadi di lagu tadi apa, semakin bertambah semakin berkurang gitu ya, tadi katakannya itu apa ya, 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 pokoknya tadi kata-katanya tuh intinya bukan aku lagi hidup gitu kan, tapi Kristus yang hidup, benar nggak? Nah, artinya apa kalau dari kata-kata itu? Kalau kita menjadikan Yesus yang hidup dalam hidup kita, artinya bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus. Artinya apa? Memancarkan karakter Kristus. Bisa nggak ya? Kita sebagai orang Kristen itu bisa nggak sih memancarkan karakter Kristus? Bisa lah, orang kita kan anaknya ya. Ya kan? Dia bapak kita gitu loh. Ya kan? Kalau kita nggak bisa memancarkan karakter Kristus, artinya apa atau enggak? Siapa kita? Ya kan? Ya sebaliknya ya, anak siapa coba? Ya kan? Ya anak iblis ya, gitu kan? Jadi kita harus benar-benar menyadari itu loh, hidup kita ya benar-benar ya. Itu sebenarnya di Yohanes 3 ayat 30 itu ditulis oleh Yohanes Pembaptis, ya kan? Karena dia itu kan salah satu murid Yesus yang menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus ya. Untuk apa? Untuk dipanggil untuk melayani gitu kan. Jadi bukan untuk mencari keuntungan atau kepujian bagi dirinya sendiri. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan dari aku semakin apa? Yesus semakin besar dan aku semakin kecil, itu tuh menyatakan Tuhan ya dalam hidup kita, bukan menyatakan lagi kepribadian kita, siapa kita, bukan ya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai pusat, ya udah, dialah segala-galanya gitu. Ya apapun dalam kehidupan kita sehari-hari yang tadi saya bilang itu ya, baik keputusan, tindakan kita, ya sifat dan kata-kata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Itu aja cicilan ini yang saya bisa bagiin. Thank you ya. Thank you Ojo. Dan lagi yang mau ini memang benar sih, hidup kita tuh apa, Tuhan tuh makin apa, kita makin direndahkan dan Tuhan makin ditinggikan. Itu udah, memang harus kita mengandalkan Tuhan semuanya. Kita mau pindah juga ngandalkan Tuhan ya Ojo. Oke, ayo siapa lagi? Mungkin si Eden ya. Halo, Eden mau ini, mau sharing? Ojo. Tidak apa?
mau kesaksian tapi Bentar. Kita lagi masak soalnya. Gak apa-apa, ayo salah kamu aja deh, gak apa-apa. Em, Kalau aku pribadi sih, mungkin hampir sama kayak kita tadi masuk gereja juga kan, di Gifted Press Life. Kebetulan saya tinggal di Ohio juga sama kayak Ko Yohan, satu tempat kerja bareng juga. Balik lagi soal mengikuti Yesus, aku pas di gereja tadi nggak tahu ya Roh Kudus atau apa gitu, tapi kayak ada kata-kata dalam hati saya buat bertobat, buat lebih mengenal lagi, kayak disentil gitu, buat baca firman Tuhan, dan juga mungkin kayak mengikuti ibadah-ibadah kayak CG seperti ini juga gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi karena mungkin kita juga sebagai keluarga baru, saya juga baru belajar menjadi kepala keluarga, dan memang banyak hal yang perlu saya pelajari, banyak hal yang saya baru dapat juga sebagai seorang kepala keluarga gitu. Dan memang mengikuti Yesus itu adalah jalan satu-satunya sih, memang jalan satu-satunya untuk hidup dalam damai, dalam ketenangan, walaupun prosesnya nggak gampang. Dan nggak mengikuti Yesus pun jalan hidup kita nggak gampang juga, jadi mending sekalian aja hidup bersama Yesus gitu, daripada kita hidup tanpa arah, kita hidup kayak hidup nggak tahu mau kemana gitu kan, nggak ada tuntunan. Dan aku sendiri udah pernah dalam kehidupan yang seperti itu, dan mungkin saat ini aku sadar bahwa memang hidup dalam Yesus itu adalah sebuah keputusan terbaik. Sudah benar memang hidup dalam Yesus. Dan ya mungkin seperti itu. Terima kasih. Bener, thank you Eden. Memang bener ya, memang kita tuh hidup tuh harus mengandalkan Tuhan. Tujuan kita tuh hidup itu cuma satu, untuk Tuhan Yesus. Karena kita nggak tahu akan hari esok apa yang akan terjadi. Jangankan hari esok, 1 jam ke depan ini kita nggak tahu, 1 detik ke depan ini kita nggak tahu kita sedang bagaimana ya. Makanya kita harus tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan aja dah. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada lagi? Mungkin istri mau kesaksian juga? Dia lagi makan, Ci. Ya mungkin nanti. Oke. Ada lagi yang mau kesaksian? Ayo. Rika. Oh, Vivi udah angkat tangan tuh. Minim animo. Ke sini dong. Oke, kamu. Ke situ aja bisa. Kedengeran kan, Cinte, suaraku? Kedengeran nggak suaranya si Vivi? Cute? Enggak. Mesti ke sini kamu. Sinilah. Jangan jauh-jauh lah dari saya. Aduh. Makanya Caca jangan kecil-kecil ke pentang kan. Shalom semuanya.
firman Tuhan hari ini apa ya, tadi yang aku dapat tuh kalau kita hidup di dalam Tuhan itu pembelaan Tuhan tuh luar biasa ya. Ini yang aku alami minggu ini, dan di saat aku dapat pembelaan Tuhan minggu ini, aku percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi minggu ini aku harus bagikan ke teman-teman gitu sebagai kesaksian untuk saling menguatkan. Jadi kemarin kejadiannya tuh di tempat kerja yang baru, terus kan cuaca udah mulai panas tempat kerja. Terus saat itu outfit of the day-nya OOTD aku pakai kaos dan aku pakai baju pink gitu, cuman aku pakai celana pendek gitu karena di situ boleh pakai, kalau pada saat suhu panas kita boleh pakai celana pendek, pakai kaos itu boleh gitu. Nah aku pakai itu ya. Terus kerja di situ kan aku masih kayak kayaknya 3 mingguan lah, itu minggu aku ketiga lah kemarin. Terus tiba-tiba orang pagi kan overtime, jadi kadang masih kerja bareng aku gitu, jadi aku udah masuk, tapi karena mereka overtime jadi kita masih ketemu gitu loh, cuman di beda stationnya beda gitu, tapi kita bisa saling ketemu dan saling lihat gitu. Tiba-tiba pada saat aku lewat, aku lagi mau ngambil sesuatu gitu untuk kerjaan aku, terus dia panggil gitu, sini deh kamu, kata dia gitu, kamu pakai celana pendek banget, kata dia gitu, kamu nggak salah, udah bolong lagi ininya, kata dia. Emang celana aku tuh kayak ada rumbai ya, terus udah gitu ada kayak repeat gitulah, repeat jeans gitu loh. Terus aku bilang, emang kenapa tante, aku bilang gitu. Terus kamu nggak punya celana lain? Nggak ada, aku bilang gitu. Terus aku bilang, belilah, kata dia gitu. Enggak, saya nggak mau beli, aku bilang gitu. Saya nggak mau beli, saya mau pakai yang ini, saya suka yang ini, aku bilang gitu. Terus aku bilang, lagian ini boleh kok tante dipakai, kamu nanti ditegur kamu, kata dia gitu. Oh, terus udah aku tinggal aja gitu loh, aku tinggal. Terus ya udahlah, sambil kerja terus aku udah mati udah jauh-jauh ke Amerika gitu, masih ketemu tante-tante yang mulutnya tuh nyenyes banget gitu. Terus aku cerita sama temen aku kan, gue ditegur sama tante-tante itu, aku bilang gitu, ya ampun nih gue masih ketemu aja yang kayak gitu loh. Terus tapi udahlah, dalam hati aku ya udahlah, aku nggak inilah. Terus dalam hati aku masih ngegerutu kan, terus ya tetap ya ada ininya, sisi itunya aku. Terus aku bilang, emangnya gue kerja pakai celana, maksudnya celana aku dipakai buat itu gitu kan, kerja pakai tangan gitu loh. Terus outfit ini kan nggak ada hubungannya dengan kerjaan aku gitu loh. Dan memang pada saat itu juga peraturan di tempat kerja aku boleh gitu pakai itu. Terus ya udahlah, tuh seiring waktu udah masih ketemu dia lagi, ya udah aku masih nyapa tante kayak gitu lah. Terus setelah 2 hari kemudian ya, aku lagi kerja, nggak lama supervisor aku nyamperin aku. Terus dia ngomong tentang short, dia bilang gitu, tentang celana pendek gitu, nggak ada seorang pun yang berhak atas itu, kata dia gitu. Dia ngomong, aku kaget banget di situ, aku lagi kerja enak-enak gitu, dia tiba-tiba samperin tuh. Terus itu bukan urusan mereka, dia bilang, kamu boleh pakai, kata dia gitu, kamu boleh pakai, itu bukan urusan mereka, dia bilang. Sekali lagi, itu bukan urusan mereka, kamu boleh pakai, dia bilang gitu. Terus aku langsung di situ, aku langsung kayak pengen nangis gitu loh. Aku nggak ngadu ke dia gitu loh, aku cuma cerita ke temanku aja waktu itu. Dan di situ aku percaya itu bukan tapi Roh Kudus mungkin berbicara ke dia gitu loh, ke supervisor aku, untuk menyampaikan itu gitu loh ke aku. Itu bukan urusan dia bilang gitu, kamu boleh pakai itu, dia bilang. Terus aku pertegas lagi, jadi aku boleh pakai celana pendek aku bilang gitu. Yes, boleh, kata dia. Sure, dia bilang, kamu boleh pakai, dia bilang gitu. Terus ya udah, dari situ aku tahu itu bukan, itu campur tangan Tuhan gitu loh. Terus aku tanya sama temanku, kok dia bisa tahu ya, aku bilang gitu. Enggak, gue nggak ngomong, kata dia gitu. Enggak, gue juga nggak ngomong, kata dia gitu. Terus kemungkinan yang aku tangkap sih, si tante ini kayaknya mungkin ngaduin aku ke supervisor ini gitu loh. Jadi di situ pembelaan Tuhan gitu loh. Dia mau mempermalukan anak Tuhan, tapi dia sendiri yang dipermalukan gitu loh. Dari situ hari itu juga kerjaan aku beres
tepat waktu, terus yang aku nggak duga itu habis gitu loh kerjaan. Aku kan ngituin plastik kan, jadi aku cetak-cetakin plastik itu ke mesin, jadi aku operator mesin di situ gitu. Jadi malam itu pembelaan Tuhan tuh luar biasa banget atas aku. Dan sempat aku tuh saat teduh waktu itu, pas aku dapet hal seperti aku saat teduh gitu, aku bilang, Tuhan, aku mau mengampuni dia gitu loh. Dan aku pun minta ampun gitu kalau misalnya memang jawaban aku atau perlakuan aku tidak menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati sesamaku, aku juga mohon ampun, aku bilang itu. Dan aku pun mengampuni orang itu, aku bilang, dan aku memberkati dia, aku bilang itu yang dalam saat teduh aku, itu yang aku doakan. Terus aku bilang pembelaan Tuhan atas hidupku itu pasti nyata, aku bilang gitu. Terus ya udah, setelah aku saat teduh itu 2 hari aku udah nggak pikirin apa-apa lagi, aku kerja aja ya. Itu pembelaan Tuhan hari itu untuk aku, malam itu juga gitu. Jadi pada saat aku cerita sama Yosef hal ini, aku bilang dalam hati aku bilang ini aku harus saksikan untuk teman-teman gitu loh, bahwa ya itu tadi, di dalam kita sebagai anak Tuhan pasti akan ada masuk dalam pencobaan seperti ini. Bukan pencobaan sih, maksudnya masalah-masalah seperti ini pasti ada gitu loh. Tapi kalau kita di dalam Tuhan itu, kita pasti tenang ngadepinnya, dan kita pasti langsung ngadunya tuh ke Tuhan gitu loh. Bukan kita langsung cari pembelaan di luar, kayak gitu-gitu, enggak. Tapi Tuhan sendiri yang bela kita gitu loh. Jadi itu aja yang aku mau bagikan. Thank you semuanya. Thank you. Waduh, Vivi, buset. Ayo mama buset ini buatan. Emang sengaja dia. Kalau emang. Thank you, Vi. Memang ya Tuhan tuh kalau kita benar-benar cari itu kan. Kalau Tuhan tuh benar-benar, kita tuh cari Tuhan benar-benar, dan Tuhan tuh kita tinggikan, pembelaan tuh pasti datang, pasti ada. Makanya perlunya kita tuh cari Tuhan sebelum kita nginjakin kaki ke bumi, sebelum kita melakukan semua aktivitas. Ayo kita cari Tuhan dulu, sempetin waktu untuk cari Tuhan. Banyak kok, kalau kisah-kisah kayak begitu tuh banyak, dimanapun, di tempat kerja aku juga begitu. Tapi ya Tuhan tuh Tuhan bela tepat pada waktunya. Aku nggak peduli, pokoknya aku tetap berjalan sesuai dengan langkah Tuhan. Aku minta tuntunan Tuhan udah tuntun, Tuhan yang pasti bela, Tuhan yang pasti selesaikan, Tuhan yang pasti berperkara dalam hidup kita. Ayo, siapa lagi yang mau ini? Ayo, Rika. Tadi kan katanya tadi mau bersaksi. Ayo sini. Oh iya, udah diterima. Selamat ya, udah diterima di tempat kerja. Ih, asik. Diterima di tempat kerja baru. Aduh, ini lagi. Ini kedua nih. Maaf ya, porsinya gede-gede. Cin, jadi kalah nih Cin. Shalom semuanya. Ya, aku cuma mau bersyukur aja ya buat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kemarin hari Jumat yang lalu aku udah terima kabar baik bahwa aku udah diterima di tempat kerja. Nanti bakal satu kerjaan sama Vivi. Per tanggal 26 Mei. Jadi setelah Memorial Day ya, puji Tuhan. Jadi nanti paling doanya aja semoga semuanya lancar, tempat yang baru ya kan, bisa adaptasi juga dengan baik ya kan, kemudian juga ya bisa membawa diri dengan baik juga lah, karena namanya di tempat kerjaan yang baru pasti kan ada aja lah tantangannya ya, apakah itu dari teman-teman ataukah juga dari pekerjaannya ya kan. Setiap aku nggak tahu ya, tapi ketika aku di Amerika beda ya, mungkin kalau waktu di Indo gitu ya. Pas aku di Amerika aku ngerasa malah kalau aku kayak di kerjaan baru aku ada ketakutan sedikit lah ya, maksudnya kayak mungkin kan karena kerjaannya beda ya. Kalau dulu kan kita kerjaan di Indo bukan kerjaan yang physically kayak gini ya, kerjaan pabrik kan yang, jadi aku ada kayak ketakutan, aduh aku bisa nggak ya gitu kan, kira-kira aku mampu nggak ya, karena aku ngerasanya bahwa beda banget kan sama dulu yang ada di Indo ya. Cuman ya aku tetap berusaha untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam artian ya aku percaya bahwa oh kalaupun itu pasti Tuhan mampukan aku supaya aku bisa adaptasi lah, dan pasti aku bisa ngelakuin ini gitu. Memang butuh waktu dan butuh penyesuaian, kayak waktu yang pertama kali dulu aku kerja yang sebelumnya ini juga aku sempat awal-awal aku sempat
sempet takut, sempat nangis-nangis juga gitu ya sama Daud. Ya itu kembali lagi gara-gara lingkungan ya, gara-gara lingkungan, gara-gara tante-tante. Jadi biasa lah ya, banyak tante-tante yang menegur-negur apalah gitu. Jadi kayak kesel banget gitu kan. Misal kenapa sih kayak kayak gitu aja harus diiniin gitu. Kalau dari mungkin kalau dari kayak ada juga dari sempat dari apa namanya dari kayak leader aku gitu. Cuman yang aku sempat kesel gitu, sempat kayak ngerasa kok kayak gini banget. Cuman akhirnya ya sudahlah, aku berusaha untuk ya udahlah kita sabar aja bahwa semuanya pasti bisa. Paling gitu aja. Thank you semuanya buat doa-doanya. Thank you Tuhan Rika, berkati. Tuhan berkati. Percaya bersama Tuhan Yesus kita mampu, kita bisa melakukan segala perkara. Iya. Kan ada lagunya, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Tuh kan udah ada lagunya, ikutin. Oke, Daud kayaknya juga udah diterima nih kerja baru nih. Ayo dong sini kasih. Gini dong kesaksian gimana? Ini aku jangan ditendang lagi, aku geser deh. Aku tendang lagi nanti ini. Takut ini. Langsung kabur lagi. Langsung kabur. Oke, saya Daud. Kabar gembira sebetulnya minggu lalu sudah ya, sempat sama Kojo itu. Ini udah seminggu saya di tempat kerja yang baru, jadi terima kasih atas doa-doanya dan support dan dukungannya. Dan di tempat kerja yang baru, puji Tuhan banget, saya ketemu mentor atau trainer yang sangat membantu gitu kan, dengan keterbatasan bahasa, terus juga pekerjaan ya, jadi benar-benar baru gitu. Jadi memang dibantu sampai sedetail-detail pun diajarin gitu, cara megangnya, jempolnya di mana, telunjuknya di mana gitu, sampai ditunjukin itu. Karena ketinggalan. Iya, karena materialnya kan kaca ya, jadi kaca yang kecil-kecil, jadi takutnya ya, jadi kan takutnya kan kegores atau ini. Jadi memang kita diajarin sedetail-detailnya itu. Dan saya juga satu perusahaan dengan Evan gitu ya. Jadi oh ya, Yosef. Dengan Yosef. Yosef Nama bekennya Yosef. Iya, Yosef. Iya. Sorry. Nama pribadinya Evan. Nama Evan. Evan nama panggilan main gitu kan. Dulu aja. Jadi terima kasih atas doanya, dan mohon juga tuntunannya teman-teman yang ada di grup JG ini. Terima kasih. Terima kasih Cikeni. Thank you. Ayo siapa lagi? Kayaknya udah si Jessica udah bisa tuh ya untuk bersaksi ya. Jessica. Eden, istrinya boleh tuh bersaksi ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Ya masih malu katanya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Ya udah, siapa lagi yang mau bersaksi? Nggak apa-apa sih, nggak usah malu-malu. Kita kan sama-sama satu keluarga. CG ini adalah keluarga. Ayo Ore kita mau bersaksi. Ayo Mau dong. ulang sayang. tahun, Ci. Mau ulang tahun besok kita doain. Ikutin waktu Indonesia aja. Ulang tahun hari ini dia. Oh, hari ini ulang tahun. Happy birthday. Hari ini hari yang kau tunggu. Waktunya Indo ya, waktunya Indo ya. Tanggal 18 ya. Tanggal 18 ini. Sorry ya diledekin ya sama nenek-nenek ya. Nggak apa-apa, Cek, seneng. Iya, iya. Less of me and more of him gitu kan tadi topik firmannya. Ya. Lately biasa kok aku lagi kayak tahun baru mau birthday gitu, kayak membuka sesuatu yang baru, aku selalu berdoa kayak Tuhan, aku pengen punya karakternya Tuhan gitu, yang kayak buah-buah roh gitu kan, yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri gitu. Aku selalu kayak berdoa Tuhan pengen gitu kan. Tapi bener kalau
Kalau minta, aku suka minta kayak pengen punya kayak hati kayak Tuhan gitu ya, kayak lembut, selembut salju, selembut sutra gitu kan. Em, tapi semakin minta, semakin diproses gitu ya. Kayak prosesnya juga nggak gampang gitu. Em, makin diproses, tapi kayak aku juga agree gitu dengan sharing-sharing yang lain gitu. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan gitu. Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, kalau kita bergantung sama diri kita sendiri, em, rasanya itu lebih berat dan lebih lebih ngikutin kedagingan kita gitu. Em, aku lately lagi struggle di kerjaan gitu. Di kerjaan lately lagi banyak orang pindah sana pindah sini, shiftnya gak kita punya 3 shift kan, 24/7 labnya. Jadi shiftnya kalau ada yang opening, orang pindah dari night shift atau second shift gitu-gitu loh. Jadi orangnya gonta-ganti gitu kan. Nah, lately yang first shift itu kerjaan lagi banyak karena kita buka hospital baru di samping hospital kita, tapi nggak ada labnya, jadi semua spesimen patient ke lab kita semua gitu kan. Jadi kerjaan jauh lebih sibuk, kita lagi banyak training new employee, itu juga udah kita kekurangan orang, kerjaan sibuk, kita harus nge-train gitu kan. Jadi kayak kerjaan tambah banyak, tambah stres gitu. Lately aku lagi struggle di kerjaan itu karena orang-orang yang di first shift itu sekarang lumayan suka gosip dan drama. Aku lumayan struggle gitu karena aku juga agree kayak em, apa ya, em, kalau bisa dikelilingi sama orang yang positif kan. Cuman lately aku lagi struggle karena kayak apa ya, kayak kadang bingung gitu. Sometimes beberapa orang very kompetitif, very jealous gitu kan. Aku juga bingung gimana mau untuk deal with that gitu. Karena mereka juga coworker aku trying untuk be loving, tapi ada sometimes kayak banyak hurt juga lah kalau yang kayak oh kayak dikompetitifin atau kayak dijelasin gitu kan. Cuman ya ada juga yang sekarang lagi banyak dramanya yang kayak satu ngomong ini ke sini, satu ngomong ini ke sini, pas ketemu mereka kayak bla 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 gitu kan. Itu aku lagi kayak struggle with that gitu karena kayak aku nggak suka gosip. Jadi kadang orang kalau ngomong aku cuma dengerin kan, nggak ikutan gitu kan. Karena ada beberapa kayak nggak seru gitu kan. Tapi kayak susah banget for me untuk ngomongin orang lain gitu kan. Aku mending pendem sendiri daripada jadinya gosip kemana-mana gitu. Karena kayak gosip satu kita ngomong apa ke orang yang lain-lain nggak tahu terjadi apa gitu kan. Iya, jadi lately aku lagi struggle-nya di proses yang itu gitu, trying to be patient with all the unfairness, all of the jealousy, and then kompetitif gitu kan, ngomong sana ngomong sini juga drama. Lagi trying untuk kayak gimana kita tetap di day to day life tetap masih bisa glorify God by our character, our behavior, our attitude gitu di kerjaan yang sekarang lately lagi yang lumayan stressful and negatif gitu. Itu yang aku lagi struggle lately gitu kan. Jadi kayak aku suka kadang kayak bangun pagi gitu kan, trying untuk bangun early sebelum kerja untuk minta bener-bener sama Tuhan kayak Tuhan kayak kasih aku kekuatan gitu. Aku tetap mau glorify your name in my day to day life gitu, nggak mau ngikut orang-orang ini gitu, tapi at the same time juga mau tetap berteman sama mereka, be loving to them, at the same time nggak ngikutin mereka gitu. Itu lately aku lagi struggle-nya di sana. Thank you, Ceh. Oke, thank you ke kita. Tapi nggak usah takut ke kita. Orang-orang kayak begitu dimanapun tuh pasti ada. Selama kita masih di dunia, selama kita masih kerja ikut orang, dan itu semua drama tuh pasti ada. Jangankan kita di sini drama aja, banyak drama Korea, drama Cina masih ada. Makanya kita drama-drama orang-orang yang suka gosip-gosip tuh pasti ada, dan suka menjatuhkan satu sama lain tuh pasti ada. Gak di mana-mana, semua pasti ada. Tapi ya aku sendiri juga ngalamin begitu, tapi ya aku stay calm aja, aku tenang aja. Mereka mau ngomong apa, aku percaya. Asal kita tinggikan Tuhan, asal kita terus bersandar sama Tuhan, pembelaan itu Tuhan yang nyata. Pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Makanya kita nggak usah takut. Orang yang kayak begitu nanti akan Tuhan sendiri yang minta sama Tuhan aja, minta Tuhan untuk sip Tuhan, mulutnya itu minta disip supaya nggak bergosip, dikunci gosipnya itu supaya ganti kata-kata positif. Digituin, kita minta gitu aja sama Tuhan. Aku ya belakangan ini juga di fitnah kanan kiri cuek aja. Tapi pembelaan Tuhan tuh ada kok. Aku percaya kok.
Oke, thank you. Ada lagi mau gosip kan? Ada lagi yang mau kesaksian nggak? Salah sampai ngomongnya. Aduh, Ci Destin. Gimana Ci Destin? Mau ada yang mau disaksiin? Belum ada Cileni. Oke deh, nggak apa-apa. Ada lagi nggak ini? Samuel kayaknya lagi kerja ya dia ya, nggak bisa ya. Kalau enggak, aku mau tanya masuk dalam doa aja deh. Siapa yang mau perlu didoakan? Ada yang mau didoakan? Oh, besok kita ulang tahun, Cute. Besok kita ulang tahun, Cute. Didoakan. Iya, kita mau ulang tahun kan. Iya, memang masuk dalam list doa nih, kira kita. Ya. Oke, hari kita. Terus ada lagi yang mau didoakan? Vivi, ada yang mau didoakan nggak? Enggak. Yosep, enggak. Lagi asik makan dia. Nggak ada? Nggak ada yang mau didoakan? Daud, Rika, nggak ada? Puji Tuhan. Ya udah, kalau nggak ada Ciute udah doain kita. Nanti Kojo sekali pejuang surat sama sekalian ya Kojo waktu penutup ya. Oke, yuk. Hai Ciute mana Ciute? Lagi sibuk ya Ciute? Aduh kasihan, sorry digangguin. Enggak, aku dari atas tadi udah ngambil barang turun ke bawah. Aku kira akan dibuatin list. Ternyata nggak ada yang minta didoain teman-teman, luar biasa. Kan? Luar biasa. CG11 sih luar biasa sudah. Luar biasa loh. Eden ada yang mau didoakan nggak Eden? Kayaknya itu Ci ya. Eden didoakan untuk itu ya semakin. Ya kalau Eden ngomong-ngomong di chat aja Eden di chat room chat ini nggak apa-apa. Semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin melekat sama dalam Tuhan aja. Kalau enggak kita doain pejuang surat juga nggak apa-apa sih Cilen kan, iya kartu hijaunya Cilen kan juga belum kan. Aku udah minta Kojo tadi, makanya Kojo tadi minta doa. Oh udah. Sekalian sama doa penutup. Eden Eden dibuka nih, kayak mau minta. Ya aku cuma minta didoain aja supaya dikuatkan sebagai kepala keluarga dan istri juga yang sedang mengandung, diberikan kesehatan juga babynya. Itu aja sih. Terima kasih. Vivi mana? Vi? Aku minta Eden, Vivi doain Eden supaya istri yang lagi mengandung. Oh iya, oke. Dia dikuatkan sebagai kepala keluarga. Oh ya, oke. Ya, Vivi doain itu, Ciute doain dari kita ulang tahun, Kojo pejuang surat, kita berdoa penutup. Yuk. Berarti pertama Vivi dulu ya. Ya. Oke. Daripada tinggal Vivi lagi. Teman-teman, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa bersama-sama untuk teman kita Eden dan Jessica. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Begitu banyak Tuhan campur tangan Engkau di dalam kehidupan kami pribadi ya Bapa. Lewat dari pekerjaan, keseharian kami Tuhan, maupun rumah tangga, kesehatan Tuhan, keuangan, finansial Tuhan. Begitu banyak Tuhan cara Engkau Tuhan untuk melawat kami dan juga menolong kami juga ya Bapa. Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Tuhan yang sama juga akan menolong Eden dan Jessica Tuhan saat ini ya Bapa. Kita sama-sama mau tumpang tangan untuk Eden dan Jessica saat ini. Tuhan, kami percayakan Tuhan anak-anak-Mu Eden dan Jessica ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan dalam rumah tangganya, berkati Eden Tuhan sebagai kepala keluarga ya Bapa. Engkau berikan hikmat dan marifat yang daripada Engkau ya Bapa. Berikan dia roh takut akan Engkau selalu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau tanamkan Tuhan roh cinta kasih sayang Tuhan daripada Engkau Tuhan. Hati yang terus mengasihi Engkau dan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan juga mengasihi istrinya Jessica Tuhan, dan juga mengasihi sesamanya ya Bapa. Tuhan, kami juga mau memberkati Tuhan kandungan Jessica saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau tutup bungkus Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus ya Bapa. Kau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, janin yang tumbuh dengan sempurna Tuhan, yang daripada Engkau Tuhan. Kau sertai, Kau jagai Tuhan Jessica Tuhan, hingga pada masa proses persalinannya Tuhan, tanpa kekurangan
sesuatu apapun ya Bapa. Kami percayakan Tuhan teman kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang akan mencukupinya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih. Sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Di state manapun kami berada, sungguh satu sukacita kami sama-sama bisa belajar bagaimana kami bisa menjadi semakin berkurang dan Tuhan terus akan bertambah dalam hidup kami senantiasa. Biarlah Tuhan pada hari ini kami sungguh sama-sama bersukacita. Kami sungguh sama-sama Tuhan tahu bahwa Tuhan boleh tambahkan umur Regita secara waktu Indonesia. Kami tahu Tuhan tidak kebetulan kalau Tuhan terus tambahkan kesetiaan untuk Regita dari masa mudanya sampai sekarang. Mungkin Tuhan kalau Regita sudah mulai mengalami satu titik di mana dia merasa tidak tahu harus bagaimana untuk bisa do more. Tapi biarlah Tuhan yang bukakan jalan untuk bisa Regita tahu apa visi dan apa yang mau Tuhan kembangkan dalam talenta yang boleh Tuhan percaya untuk Regita. Dia bisa terus Tuhan melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasinya. Tuhan terus bawa Regita dan dia bisa menyelesaikan untuk sekolah S2-nya Tuhan dengan cepat, walaupun saat ini dia cukup stres dengan sekolahnya dan juga pekerjaannya. Tapi kami tahu Tuhan, kami semua teman-teman CG di tempat ini kami dukung untuk Regita senantiasa bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, menyelesaikan kuliahnya dengan cepat, dan kami tahu Tuhan hasilnya tidak akan mengecewakan. Kalau dia terus Tuhan tidur sampai late Tuhan hanya untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kami tahu Tuhan akan tuntun sampai dengan bisa graduation tahun depan Tuhan. Kami percayakan setiap proses demi proses dalam tangan-Mu, dan juga Tuhan untuk Regita kesehatannya sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan juga Tuhan bisa percayakan untuk Regita step lanjutnya Tuhan untuk pekerjaan. Kalau Tuhan mau izinkan Regita untuk bisa dapat pekerjaan yang baru, Tuhan akan bukakan jalan untuk dia bisa mendapatkan pekerjaan lain, dan juga untuk proses pengurusan kartu hijau Tuhan yang boleh kantornya bukakan jalan untuk Regita dapatkan, itu juga akan Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Mungkin begitu banyak yang bilang dapatnya akan begitu lama, tapi kami percaya kalau Tuhan yang bukakan jalan. Kami tahu Tuhan saat submit dokumen dilengkapi dan lain sebagainya itu akan cepat Tuhan untuk di-issue Tuhan oleh USCIS. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan Regita ada di dalam tangan-Mu. Pakai Regita senantiasa lebih dan lebih lagi, dan juga rasa cintanya akan Engkau semakin bertambah Tuhan. Dan sungguh-sungguh Tuhan kami percaya setiap teman-teman CG di sini, kami yakin Tuhan akan pakai Regita lebih dan lebih lagi. Kami tahu Tuhan tidak akan berhenti sampai titik ini, tapi Tuhan akan terus percayakan pemuritan Jessica untuk bisa Regita bisa memuridkan orang Tuhan. Kami percaya ke depannya dia akan terus bawa jiwa dan jiwa lebih lagi Tuhan. Rasa cinta dan hausnya Tuhan akan terus Tuhan tambah-tambahkan untuk Regita. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan untuk Regita, dan kami tahu tidak akan berhenti sampai detik ini Tuhan, tapi Tuhan terus akan bawa kedewasaan rohani yang lebih radikal, yang lebih intens Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tutup bungkus Regita senantiasa. Terima kasih Tuhan, dan juga kami juga berdoa untuk pejuang surat secara general. Kami tahu Tuhan tidak pernah kebetulan teman-teman kami di manapun state berada yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan surat, baik itu kartu hijau, baik itu WP, baik itu SSN Tuhan. Begitu banyak teman-teman kami yang belum mendapatkannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pimpin prosesnya untuk dokumen yang masih belum disubmit. Tuhan juga akan sertai dari awal hingga akhir. Untuk dokumen yang sudah disubmit tinggal keputusan juga Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan bantu untuk bisa submissionnya bisa dengan lebih cepat Tuhan, dan teman-teman kami bisa punya hak legal Tuhan untuk tinggal di Amerika, bisa bekerja dengan tenang dan tidak takut untuk disidak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk proses demi proses. Kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal. Kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan, dan kami tahu Engkau Allah yang bakal berperkara penuh untuk setiap teman-teman kami legalitasnya Tuhan di Amerika. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Thank you, Cah. Oke, sama-sama mari kita satukan hati ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Biarlah makin hari Tuhan kami semakin serupa dengan Engkau. Biar hari kami Tuhan, kami menyadari bahwa
kami itu banyak kekurangannya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini punya banyak kelemahan Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami sepenuhnya Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah sebagai Bapa, Engkaulah sebagai Allah yang berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun jadi kerinduan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, baik pekerjaan kami, semuanya kami, apa yang kami doakan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami percaya, hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami pegang dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan semakin hari Tuhan hidup, bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Dan kami menyatakan Tuhan, kalau kami mau hidup bagi Engkau. Terima kasih. Masa bacaan nyanyikan nih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kiralabaya sikanalabaya laba. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup hanya bagi Engkau. Kami hidup bukan lagi bukan diri kami lagi Tuhan, tapi kami mau hidup bagi-Mu.
Biarlah matamu Tuhan kami tertuju pada Engkau. Dan kami mau Tuhan terus Tuhan memandang Engkau sebagai Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, biarlah Tuhan kami mau berdoa buat setiap member CG yang hadir. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati, Kau berlimpah-limpah Tuhan. Kau berkati setiap tangan mereka, apapun yang mereka kerjakan akan buat berhasil Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu akan melimpah buat setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat tangan kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan kau akan terima berkat. Terimalah berkat dalam sejahtera dari Bapa, Allah Roh Kudus, cinta kasih dan kasih karunia dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan Allah akan menuntun engkau, dan Allah akan memberkati engkau setiap langkah-langkah kakimu di tanah perjanjian yang Tuhan akan limpahkan susu dan madu. Tuhan akan memberkati apa yang kau kerjakan, semuanya akan Tuhan berhasil. Dan ketahuilah, jadilah saksi dan pergilah di mana kau berada, jadilah saksi dan jadilah terang. Ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau. Yang terimalah berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Mari kita nyanyi lagi. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagiakah kamu yang ku beri, bukan jam gang cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau ngebodas dikit, dan cintaku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan menolong. Nyanyi dong, gak apa. Apa saya lagunya? Happy birthday. Udah aku nyalain. Yang punya nggak matiin aja, Jo. Thank you. Happy birthday Regita. Nah, mari foto dulu. 3, 2, 1. Ya udah, yuk doain. Nah, Yuk, member kita termuda sama-sama nih. Doanya. Thank you Ko Samuel.